Taeyong tiba di universitasnya tepat waktu sebelum kelasnya dimulai beberapa menit lagi. Dia lantas bertemu dengan Namjoon yang datang menghampirinya. "Ada apa?" tanya Taeyong bingung menatap raut wajah temannya itu. "Kau tahu, tadi ada orang-orang berbadan besar yang menanyakan keberadaan Yen. Mereka bertanya pada Nara juga dan teman-teman satu jurusan Yen." Taeyong pun mengerti siapa orang-orang berbadan besar itu dan tujuan mereka mencari Yen. Ternyata teman Kim masih belum menyerah juga untuk mendapatkan harta ayah Yen. Lalu ucap Taeyong santai seakan ia tidak tahu apapun. "Apa kau tahu di mana Yen?" tanya Namjoon. Taeyong menggeleng pelan. "Kau tahu sendiri kan bagaimana hubunganku dengan Yen? Tentu saja aku tidak tahu di mana dia. Seharusnya kau bertanya pada dosen kekasih Yen itu." "Oh iya, aku dengar tadi dosen yang bernama Choi Siwon itu tiba-tiba pindah mengajar ke universitas lain." Kalian Taeyong sedikit mengkerut. "Oh, pindah? Kenapa?" Namjoon mengangguk, mengangkat bahunya santai. "Entah, tapi menurutku aneh saja. Dia tiba-tiba pindah dan Yen tiba-tiba menghilang." Ternyata Taeyong menggeleng pelan. Untuk apa curiga? Toh Yen sekarang ada bersamanya. Hanya saja yang membuat Taeyong bingung, kenapa dosen Choi pindah universitas secara tiba-tiba? Bukankah Yen bilang dia tahu kejadian yang menimpa Yen? Namjoon, tiba-tiba seorang gadis menghampiri mereka berdua. "Nara, apakah orang-orang itu sudah pergi? Kau tidak apa-apa kan?" Taeyong hanya menghela nafas melihat sikap berlebihan Namjoon. Ada apa dengan temannya ini? Apakah dia menyukai gadis itu? Nara mengangguk. "Nih, mereka sudah pergi. Mereka terus mencecarku dengan pertanyaan aneh mengenai Yen yang aku tidak tahu sama sekali. Ponselnya juga tidak bisa dihubungi, jadi aku memang tidak tahu Yen berada di mana sekarang." Yen pasti kabur bersama pacar dosennya itu. Tiba-tiba Erin muncul di antara mereka dengan senyuman sinis. Bukankah itu sudah bisa ditebak? Yen menghilang dan kekasihnya yang dosen itu juga tiba-tiba pergi dari universitas ini. Ini bukan cuma kebetulan, tapi sebuah kesepakatan. Mereka sengaja pergi dengan membawa kabur harta ayah Yen. Kalian tahu, semua hasil kekayaan ayahnya jatuh ke tangan Yen. Taeyong yang mendengar ucapan sok tahu Erin hanya tersenyum sinis. Bukankah dia sedang membicarakan ibunya sendiri yang suka menghabiskan uang perusahaan Tuan Choi? Taeyong muak mendengar semua tuduhan Erin dan memilih pergi saja dari sini. Dan setelah dia beranjak pergi, Erin malah mengikutinya. "Kenapa tidak boleh ya?" Erin balik bertanya sembari mengimbangi langkah panjang Taeyong. "Tentu saja tidak, sekarang aku akan masuk ke kelas." Erin lalu memegang tangan Taeyong, namun pria itu langsung menepis dengan tangan Erin. Dia tidak mengizinkan gadis manapun menyentuhnya kecuali Yen. Taeyong merasa jika mengingatnya apakah gadis ini masih seperti dulu, memenuhi pria tua itu agar dia mendapat uang banyak dan barang mahal. Erin kaget ketika Taeyong menepis tangannya. "Aku hanya tidak suka seorang gadis menyentuhku tanpa izin," sahut Taeyong singkat dan melangkah masuk ke kelasnya. Mata Erin melebar mendengar jawaban tak masuk akal pria itu. "Tanpa izin," katanya. Erin benar-benar speechless dibuatnya. Tapi hanya dengan kalimat seperti itu tidak akan membuat Erin menyerah. Sepulang kuliah, seperti biasa, Taeyong pergi ke kantor kakeknya sebentar untuk mengerjakan beberapa tugas yang bisa dia selesaikan. Syukurlah sekarang tugasnya tidak terlalu banyak, jadi dia bisa lebih cepat pulang. Sebenarnya dia ingin cepat pulang karena ingin bertemu dengan Yen. Dia penasaran apa yang dilakukan gadis itu dan apa yang dibuatnya ketika disuruh belajar memasak. Namun sebelum dia kembali ke apartemen, dia harus pulang ke rumah terlebih dahulu untuk minta izin dengan ibunya kalau beberapa hari ke depan dia akan tinggal di apartemen. Tenang saja, Taeyong sudah menyiapkan alasan yang masuk akal agar dia diizinkan. Setibanya Taeyong di rumahnya, ibu dan kakeknya langsung menyambut pria itu dengan hela nafas lega. Mereka pikir terjadi sesuatu pada Taeyong sehingga dia tidak bisa pulang. "Tidak usah khawatir, Oma, Haraboji. Aku kemarin tidur di apartemen milik Apa setelah membuat beberapa tugas kuliah dengan temanku.
Kebetulan apartemen temanku berada di gedung yang sama. Jadi untuk beberapa hari ke depan mungkin aku akan tidur di sana setelah selesai mengerjakan tugas bersama temanku. Jelas Taeyong dengan alasan sangat brilian kan? Baiklah, kau boleh tinggal di sana kapanpun kau mau, asalkan kau tidak melupakan tugasmu sebagai mahasiswa dan cucuku, mengerti? Taeyong tersenyum dan mengangguk setuju. Ya sudah, kalau begitu aku pergi dulu, Oma. Ucapnya lalu menyambar tasnya. Kau tidak mau makan dulu, nak? Aku sudah makan tadi di kantor, Oma. Berikan semua makanan pada Araboji agar dia lebih bertenaga memarahi karyawan. Kakeknya hanya tersenyum sembari geleng-geleng kepala melihat tingkah cucunya itu. Mobil Taeyong berhenti di sebuah tempat makan yang menjual ayam goreng paling enak di Seoul. Dia memesan yang pedas untuk Yen dan original untuk Yen. Selain ayam goreng, Taeyong juga memesan kimchi, sup iga, dan pasukannya yang lain. Pria itu benar-benar tidak sabar melihat Yen. Taeyong terus melihat jam tangannya. Pukul 7 malam, Yen pasti sedang menonton televisi sembari tiduran di sofa. Setelah bayar, pria itu pun segera kembali ke mobilnya dan melaju dengan kecepatan sedang menuju apartemen. Setibanya di gedung tinggi itu, Taeyong memarkirkan mobilnya dengan benar terlebih dahulu. Dia keluar dengan membawa beberapa kantong makanan. Tak lupa, Taeyong juga memberikan satu kantong makanannya kepada anak buahnya yang terlihat masih berjaga. Sebagai rasa terima kasih Taeyong karena mereka telah menjaga gadisnya dengan sangat baik. Taeyong membuka pintu apartemennya. Seorang gadis yang sedang duduk di sofa ruang tengah langsung menoleh ke arahnya. Dia tampak antusias dengan kedatangan pria itu. Taeyong, ucap Yen tersenyum lebar sembari menghampiri pria tinggi itu. Kau sudah makan, aku memberikan beberapa makanan untukmu. Aku sudah makan, tapi aku akan makan ini juga. Aromanya enak sekali. Yen langsung mengambil kantong itu dari tangan Taeyong, lalu melangkah menuju dapur. Kau mandi dulu. Aku akan menyiapkan ini di piring, ucap Yen sembari sibuk berdiri di dapur. Taeyong menatap punggung gadis itu. Dia tersenyum tipis karena serasa seperti sudah memiliki istri yang sekarang sedang sibuk menyiapkan makanan. Taeyong mendekati Yen dan berdiri di sebelah gadis itu. Kau sudah makan? Apa yang kau masak? Aku membuat capcay yang dulu ibumu pernah ajarkan padaku. Lupakan saja, rasanya pasti mengerikan. Kuencana, aku penasaran dengan masakanmu. Mana capcaynya? Aku ingin mencobanya. Aku akan mencobanya dan memberitahumu apa yang harus diperbaiki agar masakanmu enak. Jika kau biarkan saja seperti itu, siapa yang akan menilaimu? Dan sudah pasti kemampuan masamu tidak akan berkembang. Yen menghela nafas panjang. Sejak kapan pria ini berubah jadi cerewet? Dengan terpaksa akhirnya Yen pun mengambil sebuah piring berisi capcay di atasnya. Taeyong menatap hidangan di depannya. Dari penampilannya lumayan bagus. Yen melirik Taeyong. Sebenarnya dia penasaran dengan jawaban Taeyong. Tadi saat dirinya mencoba sih, rasanya sudah pas. Taeyong mengunyah dengan pelan. Raut wajahnya terlihat serius seperti seorang chef yang tengah menilai masakan anak buahnya. Yen merasa lega mendengar jawaban pria itu. Tak kenapa dia merasa sangat senang orang lain menyebut masakannya enak. Pria itu mengangguk. Rasanya lumayan enak, tapi aku lebih enak lagi jika ditambah sedikit penyedap rasa. Ucap Taeyong lalu mengambil sebuah botol kecil berisi bubuk putih. Taeyong mencobanya lagi dan kali ini pria itu tersenyum tipis. Cobalah, ucapnya menyendok capcaynya dan mengarahkan sendoknya pada mulut Yen. Yen langsung menerima suapan dari Taeyong dan terasa lebih enak. Benar kan, kau perlu menambahkan sedikit bumbu lagi dan juga potongan sayurannya bisa lebih dikecilkan. Gadis itu tersenyum dan mengangguk. Mereka pun makan bersama di meja ruang tengah, sembari menonton drama yang tayang di channel TV. Mereka tampak serius menonton.
Taeyong lalu menoleh ke arah gadis di sampingnya. Wajahnya putih merona dengan yang berwarna pink alami, rambut panjang diikat tinggi sehingga memperlihatkan. Yen tiba-tiba menoleh ke arah Taeyong dan sedikit terkejut melihat pria itu ternyata sedang menatapnya. Taeyong tersadar dan kembali mengalihkan pandangannya pada makanan di depannya. Yen mengangguk, enak, buktinya aku bisa menghabiskannya. Kedua tersenyum menunjukkan jari giginya yang putih. Taeyong melihat ada sisa makanan di ujung bibir Yen. Tangannya pun segera dilurur dan mengusap bibir pink itu dengan lembut. Yen pun membaku merasakan sentuhan ibu jari Taeyong di sudut bibirnya. Jantungnya sedikit demi sedikit mulai berdetak cepat. Tangan Taeyong perlahan bergerak menuju ke tengkuk Yen, mengusap gadis itu lembut seakan memancing Yen. Secara perlahan dia menarik itu agar mendekat ke arahnya. Jika gadis ini memiliki kekasih dan tidak. Taeyong, kau semakin membuatku geli. Kuman Yen pelan sembari menyentuh dada bidang pria itu karena jarak mereka semakin dekat. Taeyong tersenyum tipis. Tadi di kampus Namjoon bilang ada orang-orang berbadan besar yang mencarimu. Jinja, mereka mencariku hingga ke kampus. Taeyong mengangguk. Aku juga dapat info jika dosenmu itu tiba-tiba pindah ke universitas lain. Mungkin ini ada hubungannya dengan Tuan Kim. Sebaiknya sekarang kau tidak kemana-mana dulu. Jangan hubungi siapapun termasuk Nara dan Namjoon, karena bisa saja mereka membocorkan tempat tinggalmu. Bagaimana dengan perusahaan ayahku? Kurencana selama anak buah ayahmu masih melakukan tugasnya masing-masing, kukira tidak akan terjadi sesuatu yang signifikan. Hanya saja menurutku uang perusahaan ayahmu harus dibekukan sementara. Bagaimana caranya? Aku tidak mengerti masalah seperti itu. Serahkan semuanya padaku. Kau masih ingat nama pengacara pribadi ayahmu kan? Taeyong baru selesai menelpon dengan salah satu rekannya. Pria itu kembali melangkah ke ruang tengah untuk mengambil air minum di kulkas. Setibanya di sana, dia menoleh ke arah dapur dan melihat seorang gadis sedang sibuk mencuci piring. Taeyong menatap punggung Yen, pakaian yang dia belikan begitu pas di gadis itu hingga memperlihatkan tubuhnya dengan jelas. Semakin dilihat, akan semakin memanggilnya. Taeyong pun melepas dasinya dan melangkah mendekati gadis itu. Ia terkejut dan refleks menoleh ke samping. Aku merindukanmu, bisik Taeyong. Dia semakin mendorong tubuh Yen hingga terhimpit ke wastafel. Taeyong menatap wajah Yen yang sudah memerah dari samping. Jujur saja, katakan kau juga merindukanku. Taeyong tersenyum mendengarnya, bibirnya pipi Yen yang terasa menghangat. Jangan menggodaku, Yen menahan tangan Taeyong. Taeyong lalu membalikan badan gadis itu dan mengangkat tubuh Yen di wastafel untuk mensejajarkan wajah mereka. Taeyong menarik tengkuk Yen, kembali menikmati dengan mesra satu tangannya menahan Yen agar gadis itu tidak menjauh. Tangan Yen perlahan naik mengusap dada bidang Taeyong yang terasa begitu hangat. Suara dejakan terdengar semakin jelas. Taeyong perlahan membuka matanya, tubuhnya terasa lebih bugar pagi ini. Dia lalu menoleh ke samping, tepatnya pada gadis cantik yang masih terlelap di sana. Taeyong tersenyum lalu bergelak menghadap ke samping, menatap pemilik wajah indah itu yang membuatnya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Akhirnya gadis ini sudah menjadi miliknya seutuhnya. Perlahan mata yang terbuka, gadis itu mendapati wajah tampan seorang pria yang sedang menghadap ke arahnya dengan senyuman tipis. Mata mereka kembali bertemu setelah kejadian panas semalam yang memberikan masing-masing. Taeyong mengusap rambut Yen dengan sayang.
Panggil Yen lemah. Apa? Bisakah kau membantuku menangani perusahaan ayahku? Aku ingin kau yang mengurusnya. Aku hanya memilikimu yang bisa aku percaya. Taeyong diam sejenak berpikir apakah dia sanggup mengurus dua perusahaan besar sekaligus. Tapi jika dipikir-pikir mungkin Yen akan ambil anaknya dan mereka akan menikah. Jika Yen hamil suatu saat nanti. Pria itu tersenyum dan mengangguk. Kau tenang saja, aku akan berusaha semampuku. Yen mengambil sekotak tisu dan mengelap lantai dapur yang kotor. Pria itu keluar dari kamar mandi dengan anduk. Ia langsung gugup dan menoleh wajahnya pada piring-piring kotor yang masih ada di wastafel. Taeyong melihat Yen yang sedang sibuk di dapur. Dia pun menghampiri gadis itu. Istirahatlah dulu, kau bisa mencucinya nanti. Kurencana piringnya hanya sedikit. Setelah ini aku akan istirahat. Jika kau, aku akan bertanggung jawab. Yen mengangguk pelan menanggapinya. Memang seharusnya begitu kan? Nado, kau mau aku buatkan apa sarapan? Roti bakar saja dan teh. Ian mengangguk mengerti. Oke, pakai bajumu dan bersiap-siap ke kampus. Taeyong pun beranjak menuju ke kamar. Setelah pria itu sudah menghilang, Ian menoleh ke arah pintu kamar itu. Dia lalu mengusap perutnya. Ada sedikit rasa bersalah karena tapi memang perasaannya tidak bisa dibohongi. Nyatanya, Taeyong masih menempati posisi terdalam di hatinya. Kau akan terlambat, teracau Yen menutup matanya. Taeyong tersenyum melihat ekspresi wajah gadisnya. Apa senikmat itu? Mendengar pertanyaan Taeyong membuat Yen membuka matanya dan menatap pria di depannya. Harusnya aku yang bertanya seperti itu padamu. Taeyong tergeli, pria itu kembali meraup. Sementara Yen hanya bisa pasrah dengan perlakuan pria itu. Toh mereka saling mencintai dan suka sama suka dengan kegiatan ini. Tiba-tiba ponsel Taeyong berdering membuat pemiliknya terpaksa harus menghentikan kegiatannya. Ia ikut bangun ketika Taeyong beranjak dari atasnya. Dia menurunkan bajunya yang tadi dinaikkan oleh. Jawab Taeyong santai. Sekarang aku ada di depan gedung apartemenmu. Kenapa kau menyuruh banyak anak buah berjaga di sini? Mata Taeyong melebar sempurna. Kakeknya ada di sini. Apa yang dicarinya ke sini? Astaga, bagaimana ini? Taeyong menoleh ke arah gadis yang masih duduk santai di sofa. Kenapa tatapanmu seperti itu? Kakekku datang ke sini. Kenapa pagi-pagi sekali? Kaca ikut aku. Tidak ada waktu berpikir lagi. Taeyong segera mencekal tangan Yen dan menarik gadis itu entah kemana.